Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Juvan Effendi di channel Cara Berjualan Online. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman yaitu tentang cara mengatasi COD gagal ya. Jadi, pengalaman saya 1 minggu terakhir ini saya mendapatkan beberapa pesanan COD itu yang ditolak sama pembeli. Jadi ketika paketnya sudah dikirim, nah itu ditolak sama pembeli ya teman-teman. Nah, jadi gimana caranya untuk mengurangi resiko tersebut? Nah, silakan teman-teman simak dan tonton video ini sampai habis. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu apa itu channel ini, ya channel ini membahas yaitu tentang tata cara mulai dari awal ngedropship khususnya dari Jakmall ke marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan teman-teman klik subscribe-nya, tombol lonceng, dan share ke media sosial teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke videonya. Nah, ini ya teman-teman. Pertama kita harus masuk ke seller center Shopee kita. Nah, setelah itu kita untuk pengecekan bahwa transaksi itu berhasil atau tidak itu kita masuk ke menu ini teman-teman, ke menu pesanan saya. Nah, ini kita coba buka ya. Nah, ini ya teman-teman, ini sudah masuk ke menu pesanan. Nah, di sini itu ada yang perlu dikirim, ini yang belum, paket yang belum kita kirim. Dan yang dikirim ini saat ini yaitu posisinya sedang perjalanan dikirim ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang sedang berjalan ini itu harus teman-teman pantau. Di sini apakah pembayarannya itu melalui COD atau sudah dibayar. Nah, yang perlu dipantau yaitu yang COD ya teman-teman. Biar tidak ada ketika nanti barangnya kembali ke kita, nah itu tidak ke-keep atau kita tidak terurusi. Nanti takutnya barangnya akan hilang ya teman-teman di ekspedisi. Nah, untuk pengiriman yang gagal atau tidak diterima oleh customer itu masuknya di sini, di pengiriman gagal. Jadi teman-teman harus sering-sering cek ini ya di pengiriman gagal ini. Pastinya 1 minggu minimal 2 kali untuk pengecekan ini. Nah, di sini ada COD dibatal, ini COD. Jadi pengiriman gagal ini kebanyakan COD semua teman-teman. Nah, ini ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi kenapa barang itu ditolak atau pengirimannya gagal. Nah, ini ya selesai dikirim ke penjual, berarti dari ini barang sudah kembali ke ekspedisi ya teman-teman, ke ekspedisi dan ke counter ekspedisi yang pertama kali. Misalkan saya pertama drop di Jakarta, nah di Jakarta Selatan, nah nanti barang tersebut akan kembali ke counter ekspedisi yang pertama tadi. Nah, ini kemarin itu pakai just tip ya teman-teman. Jadi barangnya retur ke just tip tersebut. Jadi nanti kalau teman-teman pakai just tip itu produk ini kembali akan ke just tip. Nah, ini kemarin ini ya contohnya ya, ini harganya lumayan. Nah, itu dibatalkan si customernya. Jadi barang datang itu customernya tidak mau bayar. Seperti itu teman-teman. Ada yang tidak mau bayar, terus ada yang dihubungi sama kurirnya itu nggak bisa teman-teman. Nah, ini contohnya, ini ada 3 akun ya, 3 akun ini sama, dia beli apa? Beli center. Nah, harganya lumayan ini teman, ada yang 1 juta, ini hampir 1 juta ya, ditambah ini. Nah, ini kalau di total dalam 1 minggu sudah ada 2 juta teman-teman untuk pengiriman gagal aja. Nah, nanti untuk kedepannya teman-teman harus pastikan jika akun itu yang check out itu sama seperti ini, itu jangan diproses saja. Karena apa? Karena sudah curiga ini pasti dia cuman main-main aja. Nah, ini kita cek ya, apakah
alamat itu sama semua. Nah, nanti kalau alamat sama semua itu pasti berarti gagal ya teman-teman. Nah, ini alamatnya, alamat pengirim M66DE. Nah, karena sama tim Shopee di blok, nah ini harus kita samakan. Apakah ini sama? Ini kan alamat pengiriman, jadi kirimnya itu ke sini. Nah, sama ya teman-teman. Jadi alamat pengirimannya itu sama. Jadi kalau teman-teman dapat orderan kok sama, nah itu perlu kita chat. Nah, ini coba kita lihat history chattingnya. Nah, history chattingnya ini. Nah, ini kalau kita hubungin, coba ya. Kenapa di paketnya nah, solusinya yaitu kita laporkan aja si akun ini ke Coki ya teman-teman. Jadi ini kita chatting orangnya, kenapa ini dibatalkan sama dia, lalu kita chat si Coki. Nah, ini nanti kita chatnya di sini teman-teman. Nah, chat dengan Coki ini, teman-teman misalkan chat dengan Coki ya, nanti kita sama tim Coki ini akan diarahkan untuk melampirkan bukti-bukti agar ini si akun ini tidak bisa beli lagi, seperti itu teman-teman. Jadi kita harus melaporkan kejadian ini. Kalau kita nggak laporkan, para seller nggak laporkan, mereka akan dengan senang hati, dengan berulang-ulang kali melakukan seperti ini, itu teman-teman. Nah, ini sudah merugikan kita ya para seller. Nah, untuk kedepannya teman-teman harus berhati-hati yang mengaktifkan COD ya. Walaupun COD itu tokonya akan laris, nah cuman pengembaliannya juga besar ya COD. Jadi yang pertama yaitu harus cek akun pembeli, apakah benar-benar dia itu mau beli atau cuma tanya-tanya. Nah, ini secara chatting ya, secara chatting. Nah, ini ya, ini dibalesin ya, secara chatting si calon customer ini emang rada kurang bagus etikanya ya teman-teman. Nah, ini nanti teman-teman chat aja sampai terakhir kita itu dapat email pemberitahuan ya, email pelacakan ini. Pelacakan, dan kita harus lampirkan bukti-bukti screenshot kenapa ini dibatalkan, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai melakukan COD gagal ini teman-teman. Jadi merugikan kita semua. Nah, ini untuk pengalaman teman-teman juga yang mengaktifkan COD. Nah, ini semua harus direkam ya teman-teman. Kalau kita melampirkan bukti-bukti ke CS Shopee agar ketika kita nanti debat itu kita selalu menang, seperti itu teman-teman. Sekian video dari saya. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe atau ingin masuk ke grup belajar berjualan di WA ya teman-teman, silakan aja masuk, klik link di deskripsi. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya.